wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim, para kance. Kita tadi ngobrol dua lagu. Pas kita ngobrol lagunya stop, pas lagunya lagi muter dua lagu kita ngobrol secara offline. Wah, keren. Istilahnya offline. Saat ini para kance terus bergulir waktu. Saat ini sudah 44 menit lewat dari pukul 14. Nggak terasa hampir sejam nih dok kita ngobrol nih dok. Ngobrolnya seru-seruan, serius, santai, bolak-balik terus pokoknya. Pokoknya sampai pukul 16 nanti para kance. Insya Allah yang kami bicarakan saat ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Oke. Ini sekarang dokter enakan fungsional apa enakan struktural? Bocor nih rahasianya nih. Oke, silakan dok, boleh jawab boleh enggak? Kalau nggak dijawab saya kasih jawaban pertanyaan berikutnya. Enak dua-duanya. Oh, enak dua-duanya. Tapi Oke, karena siap. sekarang lagi di fungsional jadi menikmati sebagai dokter fungsional. Karena tugas dari negara ya dok ya? Iya, sebagai ASN ya harus siap melaksanakan tugas apapun yang tugas perintah. diberikan. Oke, dan ditempatkan dimanapun. Insya Allah. Amin. Dok, waktu tamat SMA masuk fakultas kedokteran, kuliah bla bla bla, kemudian lulus. Gimana tuh rasanya tuh lulus menjadi seorang. Jadi dia tuh dok kuliah jadi dokter muda apa koas itu kalau boleh tahu dok, mungkin banyak para kance juga yang belum tahu strukturnya itu apa tuh tingkatan-tingkatannya. Ya, kita jalani ya pertama itu masa pendidikan ya, masa pendidikan. Jadi Itu 3 atau 4 tahun? 3 tahun, Tiga tahun ya, lebih ya. Jadi itu sarjana kedokteran kalau nanti selesainya dapat gelar sarjana kedokteran. SK. Esket. Esket, oke. Esket. Nah, setelah Ini esket, maaf dok, ini periode kapan tuh? Oh, ada itu? esket tuh periodenya sudah lama sih. Oh sudah sebetulnya lama sudah ya. ada Cuman Jadi, tetap keluarnya dokter. profesi kalau dokter itu. Jadi sebetulnya gitu. kalau Nah kalau, ini seru nih. Iya kan? Baru tahu nih. Iya ya. Oke. Jadi kalau kita ngambil pendidikan ini, ngambil sekolah itu dulu, teori-teori semua itu ada di awal-awal 3 tahun atau 3,5 tahun pertama. Jadi kalau namanya SKS itu sudah memenuhi syarat untuk seorang sarjana kan. Sarjana, Makanya kita oke. selesai itu dilantik, selesai ikut pelantikan. Sarjana kedokteran. Berhak untuk menyandang gelar sarjana kedokteran. Oke. Nah setelah itu ada kalau misalnya mau berhenti juga boleh, tapi ngapain kan? Balik oke. lagi kita nggak bisa melakukan praktek kan kalau tidak ambil profesi. Iya. Makanya melanjutkan pendidikan, mengambil profesi ialah untuk mendapatkan gelar dokter. Dokter tadi, Iya. oke. Nah disitulah 3 tahun lebih itu atau 3 tahun itu kita menjalani profesi magang di rumah sakit atau yang dikatakan koas. kalau Oke, ini. jadi 3 tahun dok ya? Iya. Sarjana, 3 tahun sarjana kedokteran, kemudian koas, Iya. baru dokter. Insya Allah lulus jadi dokter. Oke, tuh para kance, jenjangnya tuh. Jadi nggak tiba-tiba langsung dokter dong ya. Tiba-tiba langsung dokter, oke. Nah itu menjadi koas berapa lama? Koas ya tadi kan sekitar tergantung gitu ya. Oh ya. Karena kan ada standar minimal gitu ya pendidikan untuk profesi tadi. Tapi selanjutnya ya kita juga harus berjuang, jangan sampai limit bahasanya tuh apa namanya tidak boleh kelamuan, ada standarnya. Iya. Ya, jadi 3 tahun, 3 tahun itu minimal sudah harus kita selesai bisa insya Allah. Tapi kalau banyaknya tidak lulus ngulang-ngulang ya lebih dari itu. Iya. Sayang di ongkos udah kan. Iya Besar laju. biayanya ya. Iya laju. Nak makan pizza depan rumah sakit laju. Besar Iya. biayanya. Oke. Jadi itu salah satu proses. Nah kemudian proses untuk mencapai gelar profesi itu. Iya. Nah
setelah dari situ dok, ada katanya spesialisnya lagi. Iya. Oke, nah itu berapa lama gitu dok? Tergantung jenis pendidikan apa yang Pendidikannya. kita ambil, ya bervariasi. Dari ada yang 4 tahun, ada yang 6 oke. tahun gitu ya, jadi tambah lama. Kalau mayor kayak di luar OJIN ya, itu penyakit dalam, bedah itu lama 6 tahun gitu ya. Nambah lagi. Oke. Tapi sebelum kita ngambil spesialis itu, kita ngambil dulu kalau sekarang ini harus intensif dulu. Intensif. Ya, jadi setelah tamat dapat gelar dokter. Nah, untuk mendapatkan kompetensinya kita boleh praktek, surat izin praktek bisa diterbitkan. Nah, kita harus ikut namanya, kalau kami dulu PTT. PTT dulu baru PTT bisa ngambil itu, spesialis. apa sih artinya PTT itu? Sekarang nggak ada lagi. Dulu singkatannya apa PTT itu? Pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap. Iya. Kalau zaman kita dulu juga ada juga PTT, telepon. Telepon engkol. Itu zaman saya ada PTT, tapi kalau sekarang anak-anak ini nggak ada lagi. Nggak lagi. Jadi namanya intensif. Jadi 1 tahun magang di rumah sakit dan puskesmas. Nah di situ setelah selesai, nah baru silakan mereka mau melanjutkan pendidikan atau mau lain-lain sesuai dengan keinginan mereka lah. Karena mereka sudah dapat izin buat dapat SIM-nya. Kalau kita sekarang kalau kendaraan tuh SIM. Nah, SIM-nya ya. Itu sudah dapat SIM. Silakan. Yang BPKB-nya tadi esket tadi ya. SIM-nya itu boleh praktek, jadi mau bikin praktek sudah bisa ada surat kompetensi sebagai seorang dokter sudah diakui gitu. Oke, itu dokter bisa dapat di Tanjung ini karena milih sendiri atau penempatan? Oh, kalau dulu kan habis PTT saya ngambil Muara ini memang atas keinginan sendiri waktu itu untuk PNS. Kebetulan dapat CPNS. Saya ditempatkan pertama kali itu di Muara Enim ini di Puskesmas Pulau Panggung. Oh, Pulau Panggung. Semenda darat, ya. Laut. Semenda darat laut ya. Iya. Nah, ya di situ 3 tahun. Baru selanjutnya saya pindah ke Tanjung Enim ini karena memang pimpinan yang memindahkan. Sampai hari ini setelah sempat pindah 2 tahun di Muara Enim. Di balik 2017 lagi. Kembali lagi ke Tanjung Enim kembali. Kalau menurut dokter, pengalaman dokter selama berdinas di Tanjung Enim ini, penyakit paling banyak, keluhan penyakit lah, keluhan pasien lah. Kalau rata-rata keluhannya ya sesuai dengan tempatnya ya, karena daerah pertambangan sudah pasti infeksi saluran pernapasan bagian atas. Sudah pasti itu penyakit yang paling mendominasi. Datang dengan keluhan batuk, pilek itu mendominasi. Ada pasien yang datang, aku sakit dok, pas di ini. Coba buka dompet, pas sakit kata isi. Enggak sih, enggak. Paling rata-rata yang kalau namanya kayak pekerja tuh kelelahan. Kelelahan dok ya? Ya, jadi memang sakit tapi maksud itu tidak secara fisik yang berat. Maksud itu paling cuma capek, lelah ya. Nah, jadi, dok, itu jaga stamina yang bagus tuh bagaimana ya menurut dokter? Menjaga supaya tadi ada kelelahan tadi itu. Jadi beban pekerjaan, beban kerja. Nah kemudian cara mengatasi supaya kita tetap selalu fit ya. Ya kita apa istilahnya ya, kalau sekarang mengaturnya adalah dengan yang pertama istirahat. Sudah pasti ya, istirahat yang cukup. Misalnya 6 sampai 8 jam lah kalau bisa istirahat tidur. Kemudian makan, itu sudah wajib ya. Tapi kadang-kadang kan kalau ada beberapa orang yang karena capek kerjaan sehingga akhirnya lupa makan. Nah ini makannya ya nggak teratur gitu ya. Makannya pun juga harus sesuai dengan gizi yang seimbang. Ya, artinya hindari yang makanan yang terlalu banyak manis, ya cukup kelebihan garam, kebanyakan lemak, kemudian hindari makanan yang beralkohol, soda, ya kemudian nggak usah merokok sebetulnya. Jangan merokok. Ngomongnya agak pelan-pelan dokter, jangan merokok. Benar dok, jangan merokok. Minum alkohol, ya. Pola hidup sehat, benar-benar aktivitas fisik, olahraga. Nah, itu yang bisa kita lakukan olahraga sesuai dengan ini ya kemampuan dan usia dok ya. Usia, jangan dari pucuk umur 50 laju berlari setanjung ini macet dok ya.
Ya, itu yang bisa kita lakukan. Apalagi di masa pandemi seperti Ya, itu ya. Betul-betul harus kita jaga ya. Sama lagi minum vitamin, Vitamin. gitu ya. Oke. Vitamin-vitamin untuk menjaga kebugaran tubuh. Kebugaran tubuh. Ya. Oke. Sip, para kanca. Dikasih tahu tuh ilmu supaya tetap sehat. Ini enaknya nih ngobrol sore hari ini. Para kanca, kita nanti akan ngobrol lagi tentang prestasi apa aja dokter kita ini, ya kan, selama di puskesmas, selama di sana, selama di sini, segala macam prestasinya akan kita buka. Namun setelah lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam yang kita berada di lantai 2. Di lantai 1 sedang ada vaksin. Pas banget di bawah vaksin bintang tamunya dokter nyambung. Yang wawancara pakai baju putih tapi bukan dokter. Memimpin puskes. Ya, jadi dari 2017 sampai 2020 saya kepala puskesmas Muara Enim. Oh, di waktu sempat Marinim dulu. Oke. Oh. Baru 2020 saya mengundurkan diri sebagai dari jabatan Struktural, struktural pindah lebih ke ke jabatan fungsional. fungsional. Oke. Jadi apa namanya? Nah, ini Dok, nggak apa-apa kan Dok, kita sekalian juga masyarakat para kanca kepengen tahu kira-kira tingkatan puskesmas, kelas-kelas atau tipe-tipenya bisa nggak apa-apa kan Dok, kita sharing gitu Dok. Ya. Jadi kalau zaman sekarang ini karena pembagian itu berdasarkan akreditasi, Pak. oke, Ya. akreditasi. Ya, jadi ada tingkatan puskesmas itu berdasarkan akreditasi. Jadi pengakuan, akreditasi kan pengakuan yang diberikan oleh pihak eksternal. Di luar pemerintah? Di luar Departemen Kesehatan atau di dinas? luar kita, artinya bukan kita, jadi orang lain yang di Oke, luar dari, misalnya dari Palembang yang nilai, ya. Jadi berbagai macam dari ini ada namanya tim surveyor. Oh, tim surveyornya. Tim oke. surveyor, tim penilai, Tim, ya, mereka yang sudah dilatih dan mempunyai sertifikat yang berhak untuk melakukan penilaian. Nah, mereka menilai berdasarkan elemen penilaian yang sudah ada. Nah, di dalam di situ dibagilah puskesmas ini berdasarkan hasil akreditasi yang didapat. Jadi ada yang dihitung berdasarkan puskesmas itu didapat gelar puskesmas dengan akreditasi dasar. Dasar, oke. Ada madya, ada utama, dan ada yang paripurna. Jadi yang Oh, ada 4 ya Dok ya? Jadi makin tinggi predikat itu menunjukkan Itulah. insya Allah pelayanan. Oh, baik. jadi sorry, rumah puskesmas itu yang menjadi sorotan utamanya adalah bentuk pelayanannya. Iya. Oke. Jadi dia berarti maaf Dok, ada ini juga dong berarti di situ rawat inap seperti itu. Ya, termasuk juga di dalam situ. Kayak penilaian itu kan ada apa namanya elemen penilaiannya untuk puskesmas rawat inap nanti ada elemen penilaian lagi. Yang non rawat inap ada lagi gitu ya. Jadi ada dari manajemennya, upaya kesehatan perorangannya yang tadi saya katakan yang pelayanan dalam gedung, upaya kesehatan masyarakat atau yang luar gedung saya katakan. Jadi 3 unsur itu yang dinilai. Jadi dari manajemennya, UKM, UKP, dan satu lagi ada mutunya, khusus untuk mutu. Nah, mutu Dok ya? Mutunya. Oke. Nah, jadi pasien datang pertama itu bagaimana penyambutannya, kemudian administrasinya. ada SOP-nya SOP-nya udah. Iya.
Oke, siap. Jadi kalau dikatakan paripurna kan itu yang diinginkan semuanya sih sebetulnya, artinya dari kita sendiri sebagai puskesmasnya, mungkin masyarakat juga ya merasakan kan, kalau misalnya puskesmasnya yang paripurna tadi mungkin pelayanannya makin baik gitu kan. Oke, jadi paripurna inilah yang paling tinggi Dok ya? Paling tinggi. Jejak dokter ada yang ngikutin? Jejak siapa? Dokter sebagai ibu, anak. Oh ya belum jelasin, tadi puskesmas Tanjung ini dapat predikat utama loh. Pura-pura ngalihin pembicaraan. padahal luponian itu. Oke, prestasi kita waktu itu puskesmas Tanjung Inim. Akreditasi utama Iya. Tahun berapa tuh Dok? Tahun 2017. Oh 17, berarti di zaman Dok ini dokter loh? Iya. Masya Allah, prestasi banget nih. Sampai itu butuh waktu berapa lama Dok menyiapkan, maksudnya gini, kita nih ibaratnya supaya kita dapat penilaian seperti itu, apa nih persiapannya zaman itu? Kalau dulu sempat lebih kurang 1 tahun ya kita persiapan ya, dari semuanya. Tapi sebetulnya ya untuk kita bisa sampai di level itu seharusnya memang bukan karena penilaian, memang sudah berproses. Ya, jadi artinya kan kalau itu hanya penilaian saja, sebetulnya yang paling baik adalah memang itulah yang memang kita sehari-hari yang kita kerjakan. Jadi hari demi hari terus diperbaiki, perbaiki. Kalaupun juga ada keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, nah itu kita perbaiki lagi. Ya kan namanya pelayanan masyarakat kan beda-beda gitu kan ya. Nah itu pasti ada keluhan. Nah keluhan itu bagaimana cara kita mengupayakan perbaikan mutu pelayanan. Nah itu sebetulnya proses itu yang dinilai oleh akreditasi. Ya. Hasil jeripayah semua yang terlibat di dalam puskesmas. Yang dilihat tuh prosesnya. Prosesnya, benar-benar. Kalau hasilnya kan tidak semuanya kan sama, maksud itu standar dari segi ininya sama. Tapi bagaimana proses kita untuk menciptakan, membuat mutu pelayanan itu baik sesuai dengan standar, nah itu yang dilihat. Oleh tim tadi oleh tim dari penilai akreditasi itu. Ya alhamdulillah Puskesmas Tanjung Enim itu dapat akreditasi utama. Mudah-mudahan nanti untuk akreditasi ada namanya reakreditasi. Kebetulan karena ini pandemi COVID sehingga terhalang, seharusnya kita sudah reakreditasi, ya mudah-mudahan bisa mendapatkan predikat yang lebih baik lagi. Ningkat terus day by day. Day by day. Day by day, step by step, Dok. Oke, para kancu, seru. Tadi udah ngobrol sedikit tentang puskesmas. Nanti kita ngobrol lagi yang lain, ngulik-ngulik lagi yang lain. Kita kembali setelah lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.